Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ARK akan menjelaskan hasil TA Mobile Programming. Di sini kita membuat software yaitu MyPC. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Zakaria. Saya dengan NPM 065121048. Saya di sini akan menjelaskan untuk bagian Figma-nya. Langsung saja. Yang pertama-tama itu splash screen. Di splash screen backgroundnya berwarna biru, warna utama kita. Lalu ada logonya, logo komputer. Lalu ada nama softwarenya MyPC. Terus lanjut yang kedua itu ada login. Di login situ ada judulnya login, di bawahnya ada logonya. Lalu di bawahnya lagi ada tempat untuk mengisi username dan kata sandi. Di bawahnya itu ada tempat untuk membuat akun baru jika Anda tidak mempunyai akun dengan mengklik daftar di sini. Jika Anda sudah mempunyai akun, kalian bisa isi lalu submit. Selanjutnya ada halaman sign up atau daftar akun baru. Di atasnya ada daftar, judulnya daftar, lalu di bawahnya ada keterangan buat akun baru. Di bawahnya lagi ada tempat pengisian. Yang pertama itu mengisi username, lalu mengisi kata sandi dan konfirmasi kata sandi. Jika sudah, kalian bisa klik buat. Lalu berikutnya halaman profile. Di halaman profile terdapat avatar yang kita bisa ubah. Lalu di bawahnya lagi ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir. Untuk tanggal lahir mengisinya di sini ada tanggal, klik. Untuk jenis kelamin juga ini lupa saya beritahu, ada drop down. Jika kita klik nanti ada pilihan laki-laki dan perempuan. Lalu yang ketiga itu ada alamat. Yang keempat alamat email, terus kelima nomor telepon. Jika sudah terisi, kalian bisa submit. Setelah submit, kalian akan menuju ke halaman home. Di halaman home ini terdapat yang pertama itu headernya MyPC, nama softwarenya. Lalu isinya itu ada 4 menu: daftar barang, rakit PC, keranjang, dan profile. Kalian bisa mengakses menu-menu tersebut dengan mengklik yang ada di isinya, atau kalian bisa mengklik yang ada di bottom bar. Lalu jika kita mengklik daftar barang, kita akan menuju ke halaman daftar barang. Di daftar barang ini terdapat header daftar barang, lalu isinya part-part komputer. Kalian bisa mencari part-part komputer ini juga berdasarkan kategori yang ada di atas ini. Di kategorinya ada drop down. Jika kalian mengklik drop down, kalian akan ada pilihan-pilihan seperti CPU, motherboard, cache, dan lain-lain. Lalu jika kalian mengklik barangnya, kalian akan menuju ke halaman detail barang. Di detail barang ini akan ditunjukkan gambar barangnya, harga barang, kategori, spesifikasi, dan deskripsi. Lalu balik lagi ke daftar barang. Di daftar barang juga ada tombol plus. Jika kalian mengklik tombol plus ini, maka barang yang kalian pilih itu akan menuju ke keranjang. Fungsinya adalah, nanti saya jelaskan. Langsung ke halaman keranjang saja ya. Halaman keranjang. Nah, jika kalian sudah menambahkan barang yang ada di daftar barang menggunakan tombol plus, akan memasuki keranjang. Nah, nanti di keranjang ini adalah daftar-daftar barang yang kalian pilih. Setelah itu kalian bisa membelinya di toko MyPC. Sudah itu saja sepertinya. Untuk
bagian selanjutnya saya serahkan ke anggota lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Sakur dengan NPM 093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prototipe Figma yang UI dengan profil, tampilan profil. Yang pertama di sini ada tampilan profilnya. Pada umumnya profil di sini ada memiliki avatar. Kita bisa menambahkan menu foto kita, terus kita bisa input nama kita, terus habis itu ada jenis kelamin. Di sini kita bisa pencet juga, tekan juga, ada tombol ini, terus ada tanggal lahir, terus ada alamat, email, dan nomor telepon. Nah, jika sudah selesai di bagian profil, kita bisa submit saja. Terus selanjutnya ke bagian rakit visi. Di sini ada dua keterangan. Yang pertama itu ada buat rakitan atau rakitan yang baru, dan yang kedua itu rakitan sebelumnya. Nah, terus ketika kita tekan buat rakitan, di sini kita masuk ke rakitan baru. Di sini kita bisa masukkan nama barang atau nama rakitan tersebut. Contoh, kita masukin nama rakitan motherboard atau apa, terus kita bisa masukin barang. Di sini kita keluar nama barangnya. Kita nyari rakitan, nama rakitannya, terus nama barangnya nanti keluar di sini. Misal kita nyari mouse atau CPU, nanti kita keluar gambarnya di sini. Nah, di sini juga tertera ada harganya. Nah, udah itu. Di bawahnya ada menu lagi, ada CPU color, memori, video card, storage. Nah, di sini tuh berbagai macam ada tambahan hardware lainnya. Terus selanjutnya samanya seperti ini. Kalau emang sudah kita nyari terus beli, kita bisa lihat total biaya yang kita dapatkan. Misal saya beli 3 monitor, terus kita ada nanti total biayanya muncul di sini. Nah, ini kalau emang masuk ke rakitan sebelumnya ada di bagian, nah di sini di rakitan sebelumnya. Nah, kita bisa nama rakitan kita cari atau kita tekan ini itu, terus kita input barangnya, nanti muncul keluar barangnya seperti motherboard. Nah, nama barangnya apa, terus kita tampil di sini nama gambar barangnya, dan juga bisa lihat harganya, dan juga bisa diganti. Kalau emang tidak sesuai bisa diganti atau juga bisa dihapus. Terus ada beberapa, ada CPU color. Terus kita masuk lagi, ini sama. Nah, nanti kita rakitan sebelumnya kita bisa lihat kita barang apa saja yang mau dibeli. Contoh ini ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti total biaya yang kita beli 6 barang itu tuh tertera di sini harganya. Nah, kalau emang bisa disimpan, simpan. Kalau emang enggak, paling ya tidak masuklah ke dalam database. Nah, di sini ada mode keranjang juga, ada tampilan keranjang juga. Terus di sini ada bagian menu profil yang ada 2 di sini. Yang menu profil di sini ada edit profil sama logout. Kalau emang kita mau edit profil, kita masuknya ke bagian yang tadi, ke bagian yang ini. Kita bisa ganti nama dan juga nomor telepon, alamat, jenis kelamin, dan tanggal lahir lainnya. Kalau emang sudah edit profil, terus ada fitur logout juga, yang dimana kita keluar dari aplikasi tersebut. Terus di sini ada tampilan-tampilan yang lainnya juga, seperti kita pilih motherboard,
nanti nama-nama barang dan gambarnya akan muncul. Kalau emang ada yang pas lah buat barang yang mau kita beli, kita bisa klik yang ada tanda plus ini. Nah sama seperti ini juga, ada pilihan CPU, terus pilihan CPU color, terus ada pilih memori, pilih storage dan penyimpanan, pilih video card, pilih power supply, pilih cache. Nah seperti yang dibilang tadi, kalau emang kita tekan plus ini, tanda plus, kita setelah kita tekan masuknya ke keranjang. Nah masuknya ke sini. Nanti di sini akan tampil nama-nama yang kita, nama barang yang kita telah pilih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya yang mempresentasikan tentang rakit PC dan juga menu profil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Dani Sena dengan akun 0651211046. Saya akan bahas sedikit soal tampilan aplikasi PC. Yang pertama kita buka dulu aplikasinya. Oke, kalau udah masuk ini akan ada tampilan di awal yaitu sign in. Karena misalkan saya belum punya akun, saya akan buat akunnya dulu, yaitu ada di register here yang berada di bawah submit. Kemudian kita isikan misalkan ini untuk passwordnya sesuaikan. Sini passwordnya itu minimal 8. Kalau udah, kita klik sign up, akan masuk ke menu profile. Untuk itu kita isi misalkannya untuk tahunnya di sini kita dan juga atau bisa secara manual dimulai dari bulan, tanggal, dan tahun. Terus kita ke address, terus phone numbernya. Kalau udah kita klik submit. Nah di sini untuk tampilan setelah login atau registernya, dimana itu ada daftar barang, ada revisi, keranjang, profil, dan di bawahnya itu ada button bar. Nah pertama kita coba dulu untuk si daftar barangnya. Sini kita akan menampilkan pertama itu kategorinya, kategori barangnya, misalkan EGA. Di produknya itu, ke barang itu juga kita bisa klik untuk memuat deskripsi si barangnya. Di sini juga ada tombol tambah untuk memasukkan ke keranjang. Kembali, sekarang kita coba ke rakitan PC. Di sini ada dua menu, yaitu buat rakitan baru atau rakitan sebelumnya. Sekarang rakitan sebelum rakitan baru ini, sini nama rakitan, pilih motherboard, CPU keluar atau lainnya, yang nantinya ketika selesai semua sudah dipilih akan masuk
harganya ke total biaya dan dapat disimpan. Oke, sekarang kita coba ke rakitan sebelumnya. Di sini mungkin ada kesalahan untuk paddingannya, belum dibatasi untuk si layarnya. Tapi di sini ada nama rakitan, bisa dipilih, nama barang-barangnya akan muncul dan dituin si biayanya. Sekarang kita coba ke keranjang. Di sini si keranjang akan memuat barang yang dipilih tadi di daftar barang. Kuantitas itu bisa kita tambahkan sesuai kebutuhan. Kemudian ada menu profile. Di sini ada edit profile dan logout. Nah, karena tadi sudah register, sekarang kita coba untuk sign in. Jadi kan email itu Mali, @gmail.com untuk passwordnya. Nah, bisa masuk ke menu tadi lagi ke My PC. Untuk tambah sedikit, jika kita udah bikin atau daftar, ketika kita membuka lagi si aplikasinya, dia akan masuk langsung ke si homepage-nya atau halaman utamanya. Jadi nggak usah login ulang untuk masuk ke halamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Prasetyo, NPM 035. Di sini saya akan menjelaskan bagian Laravelnya. Pertama, pembuatan database. Di sini ada tabel-tabelnya yang saya buat. Tabel user, motherboard, RAM, casing, storage, PSU, VGA, CPU, cooler, rakitan, disk storage, RAM, list RAM. Dalam rakitan di sini nanti akan dijoin ke semua komponennya. Lalu dalam list storage dia akan menjoin sama rakitan dan yang storage. Lalu list RAM dia akan menjoin ke rakitan dan RAM. Bisa dilihat di sini untuk modelnya, bisa ada relasinya saya buat di sini, belongs to dan has many. Di sini adalah relasi untuk list RAM dan list storage. Jadi untuk alur bagaimana Laravelnya ini bisa digunakan dalam Flutter sebagai REST API. Ini kita buat link-linknya. Lalu dalam link ini nanti dia akan mengakses controller. Nah, dalam controller ini misal controller rakitan yang index, nanti dia akan mengembalikan semua datanya. Di sini kita joinkan semua tabelnya. Lalu agar bisa dikonsum oleh Flutternya, kita responsnya dalam bentuk JSON, lalu kita kirimkan datanya. Begitu juga dengan yang create. Nanti dalam Flutter dia akan mengirimkan JSON yang akan kita terima di API tadi.
di link-linknya, lalu kita masukkan ke dalam database-nya. Ini berlaku untuk semua komponen-komponennya tadi. Kita buat. Sudah, seperti situ aja. Sekian dari saya.